Nah, apa sih matematika sebagai metode itu? Nah, matematika merupakan alat yang dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan dalam pemerintahan, industri, dan sains. Di dalam bidang industri, matematika itu digunakan untuk efisiensi produk, kemudian merancang produk, serta menghitung biaya dan keuntungan melalui penggunaan aljabar, kalkulus, dan analisis numerik. Sementara itu, di dalam bidang sains, matematika menjadi dasar dalam menyelesaikan fenomena alam, seperti perhitungan gerak dalam fisika, model pertumbuhan populasi dalam biologi, serta perhitungan konsentrasi zat kimia. Nah, kemudian secara epistemologi, matematika itu dipelajari sebagai cara untuk mengetahui kebenaran melalui logika dan pembuktian. Karena didasarkan pada penalaran yang simetris, kebenaran matematika itu bersifat pasti dan berlaku untuk semua orang. Pembuktian matematika itu tidak bergantung pada pendapat pribadi, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk memahami berbagai hal secara logis dan rasional. Secara metafisikal atau ontologi, matematika itu membahas hakikat keberadaan entitas matematika, seperti bilangan atau bentuk geometri. Di sini ada dua pandangan utama, yaitu realisme dan konstruktivisme. Realisme ini menyatakan bahwa entitas matematika benar-benar ada secara independen dari pemikiran manusia. Sedangkan konstruktivisme itu menganggapnya hanya sebagai konsep yang diciptakan manusia untuk memahami dunia. Selanjutnya itu secara aksiologi. Secara aksiologi itu matematika tidak hanya soal hitungan, tapi juga memiliki nilai praktis, etis, dan estetis. Secara praktis, matematika membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah sehari-hari. Secara etis, matematika itu mendorong kejujuran, ketelitian, dan keadilan, misalnya itu dalam pembagian anggaran atau pajak. Sementara itu, nilai estetis terlihat dalam keindahan pola, simetri, dan keteraturan baik dalam bentuk geometri. Ya, selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada logis dan deduktif. Logis dan deduktif merupakan cara mengandalkan penalaran logis dari suatu argumen menjadi suatu kesimpulan. Dalam ini berbasis pada aturan yang konsisten seperti aksioma, definisi, dan teorema. Contohnya, jika diketahui semua manusia adalah makhluk hidup, maka Ani adalah manusia. Maka secara logis, secara penalaran, dapat disebutkan bahwa Ani itu merupakan manusia. Selanjutnya ada abstrak dan simbolis. Abstrak dan simbolis dapat menyederhanakan realitas ke dalam simbol dan model matematika. Dalam abstrak dan simbolik ini meninggalkan aspek fisik untuk menangkap struktur dan pola. Contohnya pada bilangan X bisa melambangkan bisa jumlah, waktu, suhu, dan lain sebagainya, dan sistematis. Pada konsep matematika tersusun dari yang sederhana sampai yang tingkat ke kompleks. Setiap langkah dalam pemecahan masalah dilakukan dengan cara urutan yang teratur. Contohnya, terlihat pada gambar di sini. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat harus mengikuti langkah-langkahnya dari rumus menyusun bentuk umumnya, yaitu menentukan rumus A, B, C. Lanjut ke AX kuadrat plus BX plus konstanta. Nah, salah satu karakteristik selanjutnya dalam ilmu pengetahuan yaitu yang sifatnya universal dan konsisten. Apa maksudnya? Ya, suatu hasil akan tetap sama dimanapun dan kapanpun, asalkan prosedurnya dilakukan dengan cara yang sama. Jadi, kalau kita melakukan percobaan di Indonesia dan orang lain melakukan hal yang sama di Jepang, hasilnya akan tetap serupa. Contohnya seperti jam dan kalender. Waktu akan terus berjalan secara teratur, dan jika kita mengikuti langkah-langkah yang tepat, hasilnya akan tetap bisa diprediksi. Inilah mengapa kenapa ilmu pengetahuan bisa dipercaya dan digunakan di seluruh dunia, karena sifatnya yang tetap dan tidak berubah. Oke, selanjutnya itu tentang karakteristik tentang ilmu itu yang bersifat kuantitatif dan objektif. Apa maksudnya? Jadi ilmu fokus pada angka, ukuran, dan data. Misal kita nggak hanya bilang suhu udara panas, tapi kita ukur suhunya itu 35 derajat Celcius. Ini yang bikin ilmu lebih akurat, bukan cuma berdasarkan perasaan dan opini.
Selain itu, ilmu juga bersifat eksplanatoris dan prediktif. Maksudnya, ilmu bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa suatu hal terjadi dan juga bisa untuk memperkirakan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Contohnya, kalau kita tahu pola cuaca selama sebulan terakhir, kita bisa memprediksi kemungkinan hujan besok. Nah, disinilah ilmu membantu kita dalam membuat keputusan yang bijak. Selanjutnya, karakteristik tentang ilmu yang sifatnya itu aplikatif dan bisa digeneralisasi. Maksudnya gimana sih? Ilmu pengetahuan bisa diterapkan di berbagai bidang, mulai dari fisika, ekonomi, teknik, sampai sosial. Jadi rumus atau prinsip yang kita pelajari gak hanya berlaku di satu bidang saja, tapi dipakai di banyak konteks. Dan bukan cuma di ilmu, juga efisien dan ekonomis. Maksudnya ilmu menggunakan simbol dan notasi untuk menyampaikan ide-ide yang rumit dengan cara yang singkat dan jelas. Selanjutnya itu ada peran matematika sebagai metode. Peran matematika sebagai metode itu ada 4. Yang pertama, sebagai alat prediksi atau peramalan. Jadi, dalam matematika itu kita dapat memprediksi atau meramalkan sesuatu yang akan terjadi jika ada sesuatu yang berubah. Contohnya itu dalam ekonomi. Apabila tren harga atau inflasi itu berubah, maka kita dapat meramalkan atau memperkirakannya dengan menggunakan model regresi. Yang kedua, sebagai alat berpikir logis. Jadi, dalam matematika itu kita dituntut untuk bisa berpikir runtut, berpikir rasional, dan berpikir kritis. Berdasarkan argumen yang digunakan itu argumen yang valid dan langkah-langkah yang jelas. Yang ketiga itu sebagai dasar teknologi dan sains. Semua ilmu terapan seperti teknik, informatika, dan fisika itu semuanya berdasarkan pada matematika. Tanpa adanya matematika, maka tidak ada rekayasa, komputasi, dan karya ilmiah modern. Contohnya itu dalam pembuatan algoritma, kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI, semuanya itu berbasis pada statistika dan kalkulus. Yang keempat itu sebagai alat permodelan. Jadi, matematika itu digunakan untuk membuat sistem nyata baik dalam fisik, sosial maupun ekonomi agar ilmu tersebut itu mudah dipahami dan dipelajari. Contohnya itu dalam model penyebaran virus itu kita menggunakan persamaan diferensial untuk mengetahui lonjakan dari kasus virus tersebut. Yang selanjutnya itu ada peran matematika sebagai metode dalam masyarakat. Yang pertama itu ada perencanaan keuangan dan ekonomi rumah tangga. Nah, di sini ada ilustrasinya mengenai menghitung bunga tabungan, cicilan kredit, atau selisih harga di toko. Jadi matematika di sini itu digunakan sebagai metode untuk mengatur pengeluaran, menabung, berinvestasi, dan membuat anggaran bulanan. Nah, yang kedua itu ada pengelolaan usaha mikro dan UMKM. Di sini ada ilustrasinya. Sebagai contoh itu seorang pedagang menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi dan presentasi keuntungan yang diinginkan. Jadi matematika itu sebagai metode yang digunakan untuk menghitung modal, laba rugi, harga pokok produksi, dan efisiensi usaha. Oke, yang ketiga ada pengambilan keputusan yang rasional. Nah, di sini ada ilustrasinya, memilih antara dua jenis dengan bunga berbeda atau membandingkan harga pokok berdasarkan kualitas dan kuantitas. Nah, dengan berpikir matematik secara logis dan berbasis data, masyarakat dapat menghindari keputusan impulsif dan menilai resiko secara objektif. Nah, yang keempat itu ada statistik untuk masyarakat. Di sini terdapat ilustrasi. Di sini masyarakat menilai keberhasilan program pemerintah berdasarkan grafik angka, kemiskinan, atau tingkat kelulusan. Nah, data statistik yang dipahami masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap kondisi sosial seperti kesehatan, pendidikan, atau pemilu. Yang kelima, transportasi dan perjalanan. Nah, di sini ada ilustrasinya, menghitung perkiraan biaya perjalanan dari rumah ke kota lain dengan transportasi umum. Di sini matematika itu digunakan dalam menghitung jarak, waktu tempuh, biaya perjalanan, dan rute tercepat. Oke, yang keenam itu kesehatan dan gizi. Untuk ilustrasinya,
seperti ini. Di sini seorang ibu akan menghitung kebutuhan kalori harian anak berdasarkan usia dan berat badannya. Jadi metode matematika ini digunakan untuk menghitung dosis obat, indeks massa tubuh, kemudian kalori makanan, hingga memprediksi perkembangan penyakit. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Matematika sebagai metode itu bukan hanya sekedar sekumpulan rumus dan angka, melainkan cara berpikir terstruktur dan cara berpikir rasional untuk dapat kita memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita belajar matematika sebagai metode, kita tidak hanya diajak untuk menghitung, tapi kita diajak untuk berpikir lebih tajam, berpikir lebih terukur, dan berpikir lebih teratur. Jadi, matematika sendiri itu merupakan alat universal yang menjembatani logika, ilmu, dan nilai-nilai dalam kehidupan.